Aksiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Faman aksara minal istighfar, barang siapa yang perbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan untuknya min kulli hammin wa ghammin, dari setiap kesusahan, kegelisahan, farajan, jalan keluar. Kadang manusia itu yo bingung nih. Enek masalah opah, mlayune nggon Mbah Aduh aja. Dukun. Wah, tekok Mbah ki anakku arep mlebone polisi iki, muga-muga ben iso mlebu piye. Kleru kabeh to niku. Rezekine mampet arep mangkat dagang, moro ngene Mbah Aduh, Mbah njaluk sangune Mbah ben daganganku laris. Ini Bu, maaf. Akidah perlu diluruskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan yang luar biasa amalan ini. Perbanyak istighfar Bu, ja'alallahu laku min kulli hammin wa min kulli ghammin farajan. Allah jadikan dari setiap masalah kita, kegelisahan kita, itu jalan keluar. Orang kalau punya masalah itu pasti di hati gelisah, bingung. Kalau orang punya masalah, makanya Allah janjikan jalan keluar, solusi. Dilanjutkan dalam hadisnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Banyak sekali Bu cerita-cerita orang-orang yang ahli dalam istighfar, yang ahli dalam kodenya ya keluar langsung Bu air minumnya. Masya Allah, ini rezeki Bu. Nah, rezeki ketika hati saya sudah gelisah, aduh daerahnya wedang loh, teko tenan. Nah, saya ampun sameri nggih tak mimiriyen. Niki banyu putih jenengan mriki entuk teh hangat luwih apik. Alhamdulillah. Dilanjutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ya termasuk ini rezeki juga tak disangka-sangka. Saya tidak mengharapkan air minum, tapi Allah berikan rezeki seperti itu. Perbanyak syukur, perbanyak istighfar. Amalan yang ketiga adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah jadikan sebagian malam itu untuk tambahan ibadah kita, yaitu sholat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Janji Allah di dalam Quran, orang yang rajin sholat tahajud, Allah akan memberikan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Janji Allah. Janji Allah, afdalu dalam hadis Rasul, afdalu salatal ba'dal maridah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu sholatul lail, sholat malam. Nah ini Bu, sulit Bu. Memang di sepertiga malam tuh Allah turun, Allah cari mana hamba-hambaku, mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka Allah akan kabulkan. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, pasti ditepati. Tinggal kita mengkoreksi diri. Kenapa doa kita tidak segera kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salat tahajud. Selanjutnya, setelah kita salat tahajud, selanjutnya salat fajar. Salat fajar itu dilakukan sebelum salat subuh. Jadi pas adzan tadi, setelah saya adzan, panjenengan langsung salat fajar. Hadisipun Rasul, rakaatul fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sholat fajar. Dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu luar biasa lagi. Basyiril masyaina fid dulan ilal masjidi. Manusia-manusia yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, termasuk pada pagi hari ini Bu, panjenengan dari rumah ada yang jam 3:30, ada yang jam 4 kurang seperempat, itu kan di tengah malam, gelap, dingin. Berjalan orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk menuju ke masjid, maka Allah janjikan bin nuritam yaumal qiyamah. Allah akan jadikan cahaya, Allah akan jadikan nur di hari kiamat. Kalau kita tafsirkan secara konteks duniawi, orang yang rajin sholat subuh, maka ketika dia nanti dalam kegelapan atau sedang dalam kegelisahan atau sedang dalam masalah, Allah akan datangkan cahaya petunjuk. Yaumul qiyamah, hari kiamat itu apa? Hari akhir. Kalau kita tafsirkan dalam konteks saat ini, kiamatnya orang bekerja itu apa? Kena PHK. Kiamatnya orang berbisnis itu apa? Rugi. Kiamatnya rumah tangga itu apa? Rumah tangganya cerai. Makanya kalau orang yang rajin sholat subuh, janji Allah bin nuritam yaumal qiyamah, Allah akan berikan cahaya. Allah akan berikan cahaya ketika di hari kiamat. Nah, insya Allah panjenengan semua, kita semua, amalan-amalan ini, yang pertama tadi bersyukur, diokai alhamdulillah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga sholat fajar. Yang keempat sholat subuh. Dilanjutkan agak kesini lagi, misalkan panjenengan nanti sholat subuhnya sampai waktu suruh, wah itu pahalanya juga luar biasa lagi. Pahalanya juga luar biasa lagi. Saya pernah melakukan, Bu. Saya cerita sendiri saja. Saya pernah melakukan sholat subuh bablas tekan suruh. Saya lakukan hampir 1 bulan penuh, dan luar biasa. Tanah sing sekiranya angel payune delalah enek wong ngebel payu. Oh niku lho Bu. Saya luar biasa. Kebetulan saya bergerak di bidang saat ini Bu. Saya bergerak di bidang properti. Jadi kerjaan saya itu buat perumahan di daerah Sragen sana. Panjenengan gadah putra-putra iki gak promosi ya mung ngandhake mbok menawa enek sing tuku ya alhamdulillah. Jadi saya di Sragen sana membuat rumah subsidi, buat komplek perumahan. Saat ini yang kita kerjakan ada 34 rumah di depan rumah sakit umum. Jadi masuk sedikit di daerahnya Pak Rusbandi, Dr. Rusbandi itu. Itu saya buat rumah. Setiap saya buka satu lokal perumahan, itu yang saya lakukan sama. Yang saya lakukan sama. Saya tagih, bukan tagih ya. Saya melakukan apa yang dijanjikan Allah. Dan Allah berkuasa betul. Jual 21 rumah. Saya jual 21 rumah. Yang orang kalau bilang, "Mas, lokasimu gak payu, Mas." Maklar-maklar udah podo bilang gitu. "Wah, lokasi guaan kok ngono mbok tuku wis gak payu. Wis lho, kiwane enek sembange. Lah, kono ki nggone guaan, napa jorangan wis gak payu, Mas, gak payu." Tapi beda dengan Allah kalau sudah berkehendak. Saya itu sempat pesimis ketika itu. Saya sempat pesimis. Waduh, aku sebacot bayar lemah, arep tak gawe perumahan, omongane wong-wong seperti itu. Gak payu, wis ora payu. Dipal oleh orang-orang itu sudah semua dipal, gak payu. Tapi Allah kalau sudah berkehendak lain, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
jadilah 21 rumah, alhamdulillah tidak ada 1 bulan Bu antri habis. Itu siapa yang ngatur? Allah. Di daerah Turi. Jenengan nanti kalau ke Sragen, di belakang SD Al Azhar, SD yang baru, itu ada perumahan saya. Itu kalau mau ke perumahan saya itu jalannya gini, menggok, temu. Itu memang bener. Setelah saya selidiki sejarah, di situ memang tanah guaan. Tanah guaan itu tanah dulu zaman PKI itu banyak orang yang dikuburkan di situ. Tapi sudah dipindah. Jadi kalau istilah orang Jawa tanah angker, katanya seperti itu. Tapi qadarullah, Allah itu yang ngatur. Kita nggak percaya hal-hal seperti demikian. Yang penting awake dhewe percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. 21 rumah. Data kayak adol kacang nih. Oh, adol rumah kayak adol kacang saya itu. Dan itu kuasa Allah. Saya enggak tahu apa-apa. Bahkan Bu, maaf. MNT yang biasa digunakan untuk iklan dijual perumahan. Saya mau pasang itu ditegur sama orang kampung. Mas, ojo pasang yang kono Mas regeti. Masya Allah, saya bilang. Ya ini memang kuasa Allah. Enggak usah saya pasang. MMT nggak jadi saya pasang, saya sudah pesen habis 1 juta itu nggak jadi saya pasang, nggak jadi saya pasang betul. Akhirnya gimana? Itu jalan Allah. Kok iso payu Mas? Nek kon cerita aku pulau bingung. Sebab Allah yang carikan semua. Allah carikan pembelinya sampai antri betul. Jadi perumahan di Turi sana. Alhamdulillah ini sudah membuka di perumahan Gria Abis Kuwati buat 34 unit. Monggo, ini tinggal 4 unit saja. Nanti kalau gak ada putra-putra di sana tuh prospek ya. Misalkan ini adalah saya menceritakan sebuah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya lakukan. Makanya saya buat di dalam kesimpulan di dalam resume itu nanti amalan yang saya lakukan berhari-hari untuk bermunajah kepada Allah. Jadi misalkan bapak ibu punya hajat, anak anakku arep daftar Mas polisi, arep daftar TNI dilakoni mawon. Dijalankan saja. Itu ada nanti rumusnya di situ. Banyakin istighfar, banyakin zikir pagi dan petang, luar biasa. Lanjut, amalan yang berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau sholat duha ini adalah sholatnya para pengusaha katanya. Sholatnya para orang pencari rezeki yang halal, yaitu sholat duha. Dalam sholat duha ini ada doa yang luar biasa Pak. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku masih ada di langit, turunkan rezeki itu. Loh, ini kita pahami doanya Bu, luar biasa ini. In kana rizqi fis sama fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki saya masih ada di dalam perut bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Jikalau rezeki saya masih jauh banget, dekatkanlah ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Jikalau rezeki saya sulit, mudahkanlah. Wa in kana harraman fatahhir. Jikalau rezeki saya kotor, maka bersihkanlah. Dalam doa sholat duha itu sudah luar biasa. Dan itu diaplikasikan oleh para mentor-mentor motivator untuk menarik rezekinya. Daripada awake dhewe nek mangkat kerja serana aktivitas apa-apa, ya sudah. Sebelum kita bekerja kita sholat duha 2 rakaat dulu. Setelah sholat duha 2 rakaat Mas gak apal dungane Mas, wis pokoknya donga sing jenengan ngertos. Doa itu kalau kita paham maksudnya, kita tahu maksudnya, lebih cepat sampai. Ya, lebih cepat sampai. Kalau di dalam ilmu psikologi itu kita memainkan alam bawah sadar kita. Kalau alam bawah sadar kita mengatakan, saya hari ini akan sukses, saya hari ini akan menemui keberuntungan, saya hari ini akan mendapatkan
berkah melimpah dari Allah. Hari ini semua alangan, semua bencana akan terhindar dari saya. Itu adalah sugesti. Dan alam bawah sadar ini akan bekerja dengan sendirinya. Seperti inilah doa bekerja. Ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah, kalau rezeki saya masih ada di langit, turunkanlah. Rezeki saya masih ada di bumi, keluarkanlah. Rezeki saya masih jauh, dekatkanlah. Komplit, sudah komplit. Amalan ini sudah jam 5, sudah 35 menit. Lah insya Allah nanti kalau ada kesempatan nanti akan kita bahas berikutnya. Insya Allah itu nanti di dalam kesimpulan Bu, itu berisi aktivitas amalan keseharian yang sesuai sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena Rasulullah itu sebaik-baiknya uswah kita, teladan kita, contoh kita. Nanti insya Allah di situ ada bagaimana diri kita menjadi magnet rezeki, dan di situ ada juga hal-hal apa yang menjadi penghalang rezeki, dan di situ juga ada kenapa doa kita tidak dikabulkan. Monggo dibaca, semoga bisa menjadi jariah untuk kita semua. Terima kasih Ibu Bapak, kami doakan semoga yang hadir pada pagi hari ini diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.